ada di rumah? Jumpa lagi dalam ibadah sekolah hari Minggu. Hari ini Minggu tanggal 10 Oktober tahun 2021 bersama Kak Noni. Dan di sebelah kanan Kak Noni ada Karya. Di sebelah kiri Kak Noni ada Kak Yulistri, halo. Oke adik-adik, sebelum kita masuk dalam ibadah, kita simak lagu berikut. Adik-adik yang dikasih dalam Tuhan, kita akan memulai sekolah minggu kita pada pagi hari ini. Ayo kita berdoa, siapkan dirimu. Kita bersama-sama berdoa, lipat tangan, tundukkan kepala. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Yesus, Engkau selalu hadir dalam hidup kami. Terima kasih untuk hari yang baru yang Tuhan beri pada hari ini. Kembali kami bersukacita, kembali kami boleh memuliakan Tuhan bersama dengan kakak-kakak guru sekolah minggu yang ada pada saat ini, juga bersama dengan adik-adik yang ada di rumah. Kami mohon Tuhan memberkati sekolah minggu kami walaupun hanya secara online. Kami percaya ini menjadi berkat bagi kami, juga bagi adik-adik kami yang ada di mana saja. Pada saat ini kami menyerahkan sekolah minggu kami dari awal sampai berakhirnya di dalam penyertaan dan pertolongan Tuhan. Kemuliaan hanya bagi nama-Mu saja ya Yesus Kristus Tuhan kami. Amin.
minggu kemarin kakak ada memberikan tugas untuk adik-adik. Nah, kali ini kita akan melihat tugas-tugas yang sudah dikerjakan dan dikumpulkan oleh adik-adik semua. Silakan menyaksikan. Buka Alkitab, lalu ku baca. Trek, 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 trek. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh sirami jiwaku. Berbuah, 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 berbuah. Ku buka Alkitab, lalu ku baca. Trek, 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 trek. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh sirami jiwaku. Berbuah, 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 berbuah. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh sirami jiwaku. Berbuah, 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 berbuah. Shalom, selamat pagi anak-anak Tuhan semuanya, adik-adik yang sedang berada di rumah dan mengikuti ibadah sekolah minggu pada hari ini. Kakak akan bercerita untuk kita dari firman Tuhan yang ada di dalam Injil Matius pasal 13 ayat 31b sampai ayat yang ke-32. Saya bacakan ya adik-adik, demikian firman Tuhan, perumpamaan tentang biji sesawi dan ragi. Hal kerajaan sorga itu seumpama biji sesawi yang diambil dan ditaburkan orang di ladangnya. Memang biji itu yang paling kecil dari segala jenis benih, tetapi apabila sudah tumbuh, sesawi itu lebih besar daripada sayuran yang lain, bahkan menjadi pohon, sehingga burung-burung di udara datang bersarang pada cabang-cabangnya. Amin. Untuk firman Tuhan. Adik-adik yang berada di rumah, apa kabarmu hari ini? Masih sukacita? Wah, pastinya ya, pasti masih tetap sukacita. Cerita kita pada hari ini adalah dengan tema mengucap syukur atas keselamatan, dan subtemanya hidup sebagai warga kerajaan sorga. Adik-adik yang cantik-cantik dan ganteng-ganteng di rumah, kakak mau tanya, siapa yang hari ini sudah makan? Apa yang adik-adik makan? Apakah makanan kesukaan adik-adik? Apakah ada yang suka makan sayur? Wah, pasti ya. Tidak mungkin tidak suka makan sayur. Nah, kalau tidak suka, mengapa? Padahal sayur itu enak loh adik-adik. Coba sebutkan nama sayur-sayuran yang kalian kenal. Wah, hebat sekali anak-anak Tuhan ini.
Kita dapat mengenal sayur yang menjadi bahan makanan kita ya. Nah adik-adik, tahukah kalian bahwa sayur mayur yang kita makan itu ditanam dari sebuah biji yang kecil, sangat kecil sekali. Tetapi pada saat ia tumbuh, ia akan menjadi besar sekali. Itu ya adik-adik ya. Nah suatu hari Yesus bercerita tentang sebuah nama tumbuhan yang namanya mirip tapi bentuknya sangat berbeda. Yesus bercerita tentang tumbuhan sesawi. Adik-adik, pernahkah melihat tumbuhan sesawi? Bukan sayur sawi ya. Beda kalau tumbuhan sesawi dan sayur sawi. Walaupun namanya mirip tapi berbeda. Nah, Yesus bercerita tentang pohon sesawi. Wah, besar sekali pohonnya ya adik-adik. Coba perhatikan dan lihat gambarnya. Sungguh pohon sesawi ini besar sekali. Adik-adik, sesungguhnya pohon ini tumbuh dari sebuah biji yang sangat kecil. Tetapi tanaman ini menjadi sangat hebat. Tumbuh menjadi sangat besar. Setiap hari batang pohon ini selalu tumbuh dan ranting-rantingnya tumbuh dengan sangat lebat. Daun-daunnya bertambah setiap hari. Nah itu pertumbuhannya ya. Jadi biji sesawi yang asal atau awalnya kecil, dia bertumbuh menjadi pohon yang besar, pohon yang lebat dengan ranting-rantingnya. Nah karena pohon sesawi ini tumbuh dengan baik dan subur, maka burung-burung datang dan membangun sarangnya di dahan pohon itu. Wah adik-adik, betapa baik dan hebat sekali pohon itu ya, dapat menjadi tempat berlindung bagi binatang-binatang. Bahkan tupai-tupai pun melompat di dahan pohon sesawi ini. Daun-daun pohon sesawi ini bisa menjadi makanan bagi jerapah dan semua binatang yang memerlukan daun untuk menjadi bahan makanan. Nah dalam kehidupan orang Yahudi, biji sesawi banyak sekali dipakai untuk menyebutkan istilah dari sesuatu yang kecil tapi memiliki pengaruh yang besar. Karena dari biji yang kecil dia bertumbuh menjadi pohon yang besar dengan dahan-dahannya yang lebat sekali. Nah, terlihat kan adik-adik perbedaan antara pohon sesawi dan sayur sawi. Kalau sayur sawi kita makan, maka ketika kita makan sayur sawi kita akan menjadi sehat dan jauh dari penyakit. Tubuh kita akan tumbuh dengan baik. Nah, kalau pohon sesawi tumbuh, ia akan menjadi tempat hidup dan bersarang binatang. Ranting dan pohonnya akan sangat berguna. Di bawah pohon sesawi, orang-orang dapat berlindung dari teriknya matahari. Daun-daunnya pun berguna untuk makanan bagi binatang-binatang supaya mereka dapat hidup. Nah ini ya adik-adik, luar biasa hebatnya pohon sesawi ini. Dari biji yang kecil, ketika dia ditaburkan di tanah, dia lalu tumbuh menjadi pohon yang tinggi dan dahan-dahannya lebat dengan ranting dan pohonnya yang boleh dikatakan sangat berguna karena burung bisa membuat sarang di atas dahan atau di atas rantingnya. Demikian juga binatang yang lainnya seperti tupai juga bisa melompat di atas ranting atau di atas dahan pohon sawi itu. Daun-daunnya juga berguna untuk makanan binatang supaya mereka dapat hidup adik-adik. Hebat ya adik-adik ya pohon sesawi itu. Pohon sesawi sangat berguna. Nah adik-adik yang dikasih dalam Tuhan, maukah adik-adik bertumbuh seperti pohon sesawi yang berguna dan bermanfaat bagi orang lain? Ayo angkat tangannya.
Pastinya ya, kakak yakin di mana saja berada adik-adik semua tentunya ingin bertumbuh menjadi anak-anak Tuhan yang boleh berguna dan bermanfaat bagi orang lain. Nah, adik-adik, melewati cerita pohon sesawi ini, Tuhan Yesus mengajarkan bahwa kita hidup di dunia ini dalam pimpinan Tuhan. Tuhan Yesus sebagai Raja yang memerintahkan kita untuk hidup di dunia harus menjadi berkat. Sekalipun kita masih kecil, kita dapat tumbuh besar dan berguna. Dari kecil, kehidupan kita sudah menjadi berkat bagi orang lain. Kita juga dapat melakukan hal-hal baik yang sekalipun sederhana dan kecil, tetapi hal itu membuat Tuhan Yesus merasa senang adik-adik. Misalnya ketika kita membantu orang tua di rumah, itu adalah menjadi wujud rasa syukur kita atas keselamatan yang boleh Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Rasa syukur kita menjalani kehidupan saat ini di dalam dunia, walaupun adik-adik kecil, tetapi berguna, bermanfaat dalam tumbuh kembang, berguna, bermanfaat bagi sesama yang ada di sekitar kita. Nah, pastinya buatlah kehidupanmu, buatlah hari-harimu, buatlah apapun yang engkau lakukan setiap hari itu menjadi berkat bagi orang lain, bagi teman, bagi keluarga, bagi kakak-kakak, bagi orang-orang yang ada di sekitar kita. Nah, itu ya adik-adik ya. Nah, itu sebagai tanda kita mengucap syukur atas keselamatan Tuhan, kehidupan kita sebagai warga kerajaan sorga, yang pastinya bahwa hidup kita semakin bertumbuh, semakin berkembang, semakin berakar kuat dan kokoh di dalam Tuhan. Nah, demikian cerita kakak pada hari ini. Kiranya adik-adik tetap menjadi anak-anak Tuhan yang berguna, bermanfaat dari sejak kecil sampai tumbuh menjadi besar. Tuhan memberkati. Amin. Pastinya tetap semangat ya. Nah, tugas kalian hari ini buatlah video tentang sikap bersyukur kalian kepada Tuhan yang sehari-hari kalian lakukan di rumah ya adik-adik ya. Bagaimana sih sikap kalian
bersyukur kepada Tuhan. Kalian menyebutkannya dan buatlah dalam video ya adik-adik, dan kirimkan tugas itu ke nomor berikut. Nah adik-adik, sekarang waktunya kita berdoa. Kita akan menaikkan syafaat kita. Mari lipat tangannya, tundukkan kepala, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas penyertaan-Mu yang sungguh luar biasa di dalam kehidupan kami. Terkhususnya untuk segala berkat yang sudah Tuhan berikan bagi orang tua kami dan orang-orang di sekitar kami. Dan ya Tuhan, pada saat ini kami ingin menaikkan doa syafaat kami. Ya Tuhan, beberapa sekolah sudah mulai melakukan sekolah tatap muka. Kiranya Tuhan menyertai sehingga sekolah pendidikan anak-anak sekolah minggu bisa terlaksana dengan baik, dan anak-anak tetap bisa mengikuti sekolah dengan tetap sehat berkat pertolongan daripada Tuhan. Dan kami juga berdoa untuk sekolah minggu kami, biarlah sekolah minggu ini boleh selalu menjadi saluran berkat untuk adik-adik sekolah minggu. Dan kami juga berdoa untuk pandemi COVID-19 ini agar dengan pertolongan Tuhan bisa segera berakhir, sehingga kami boleh bersekolah minggu tatap muka kembali di gereja, bertemu dengan teman-teman kami, memuji dan memuliakan nama Tuhan, bersukacita di dalam Tuhan. Dan kami juga menyerahkan seluruh kehidupan kami hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Biarlah tangan Tuhan saja yang menyertai setiap tumbuh kembang anak-anak sekolah minggu, sehingga anak-anak sekolah minggu ini dari hari ke hari bertumbuh, berkembang menjadi anak-anak yang pintar, cerdas, yang takut akan Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Daki gunung yang tinggi, ku turun lembah yang dalam, ku melintasi padang rumput hijau membentang. Yesus besertaku, ku terbang luar angkasa, ku selam dalam samudra, ku dayung perahu di sungai. Yesus besertaku, di kanan Kau ada, di kiri Kau ada, di atas dan di bawah Kau ada, di suka Kau ada, di dukaku Kau ada, karena Engkaulah Yesusku. Ku daki gunung yang tinggi, ku turun lembah yang dalam, ku melintasi padang rumput hijau membentang. Yesus besertaku, ku terbang luar angkasa, ku selam dasar samudra, ku dayung perahu di sungai. Yesus besertaku, di kanan Kau ada, di kiri Kau ada, di atas dan di bawah Kau ada, di suka Kau ada, di dukaku Kau ada, karena Engkaulah Yesusku. Nah adik-adik, tibalah kita pada saat untuk mengumpulkan persembahan kita. Nah adik-adik, persembahan yang kita kumpulkan di rumah boleh adik-adik serahkan ke Sekretariat Majelis Jemaat GKI Hosana Purut Cahu,
Atau boleh adik-adik kumpulkan ke kakak-kakak sekolah minggu. Nah adik-adik, sebelum kita menyerahkan persembahan, kita bersama-sama bersatu di dalam doa. Lipat tangan, tutup mata, tundukkan kepala, mari kita berdoa. Allah Bapa yang baik, terima kasih atas begitu banyak berkat yang Engkau berikan dalam kehidupan kami tiap-tiap hari. Teristimewa saat ini Tuhan, kami boleh memberikan persembahan kepadamu Tuhan. Engkau Allah yang selalu setia menjaga, melindungi kami dan memberkati kami, kiranya berkenan atas persembahan kami ini. Biarlah persembahan ini menjadi persembahan yang berkenan di hadapan-Mu Tuhan, dan dapat menjadi kepujian dan kemuliaan bagi nama-Mu. Terima kasih, di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Taat perintahmu, ku sabar melakukan. Yakin Tuhan kawan setia.
kita di penghujung sekolah minggu kita pada pagi hari ini. Kita bersama-sama akan menutup sekolah minggu ini dengan berdoa. Ayo semua siapkan dirimu, lipat tanganmu, tutup mata, tundukkan kepala, kita berdoa. Ya Yesus, terima kasih Engkau sudah membimbing kami dalam sekolah minggu ini. Kiranya setiap nyanyian, pujian, doa, dan cerita yang boleh kami dengar akan membawa kami, terususnya anak-anak Tuhan, semakin bertumbuh berakar di dalam Tuhan dalam pengharapan imannya. Kami mohon bimbingan Tuhan bagi anak-anak kami dimanapun mereka berada, adik-adik sekolah minggu di mana saja di rumah masing-masing pada saat ini, tetap semakin kuat, semakin semangat dalam menjalani kehidupan mereka walaupun di tengah pandemi ini. Kami percaya Tuhan yang menopang dan menguatkan, menyertai adik-adik kami dimanapun mereka berada. Kami akan kembali dalam segala hal yang akan kami lakukan. Penyertaan Tuhan ada di dalam kehidupan kami. Terima kasih Yesus Kristus. Kami mengucap syukur hanya di dalam nama-Mu. Amin. Demikianlah tadi ibadah sekolah minggu kita pada hari ini. Terima kasih untuk kesetiaan adik-adik dari awal hingga akhir dan dari tiap-tiap minggu yang selalu beribadah kepada Tuhan. Nah adik-adik, sampai jumpa di minggu depan di ibadah sekolah minggu kita yang selanjutnya. Jangan lupa di masa pandemi ini tetap patuhi protokol kesehatan seperti memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, dan menjauhi kerumunan. Sampai jumpa. Tuhan memberkati.